Hai baby, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Hai, welcome baby, beauty and healthy. Kembali lagi dengan aku di Ursula. Di video kali ini aku mau berbagi tips kepada kalian semua. Tips kesehatan sekaligus aku mau kenalin nih rubrik baru dari channel YouTube aku. Sesuai dengan slogannya Baby Beauty and Healthy, maka di sini tuh nggak cuman bahas tentang beauty head to toe aja, tapi juga akan membahas tips-tips kesehatan yang pastinya berguna banget buat kalian semua. So, stay tune terus ya. Pernah nggak sih kalian sulit tidur pada saat malam hari? Atau misalnya nih kalian tidur tapi terbangun tiba-tiba tengah malam di jam-jam sakral, atau jam-jam yang orang tuh masih terlelap, tapi kita tuh tiba-tiba terbangun dan nggak bisa tidur lagi. Dan besoknya nih kepala kita tuh pusing, ngantuk, bad mood, males itu sepanjang hari. Dan kejadian ini nggak cuman 1-2 kali, tapi sering banget. Bahkan bisa 5 kali dalam seminggu, bahkan juga bisa setiap hari. Nah, hal ini nggak boleh disepelekan loh, karena ini adalah ciri-ciri dari insomnia. Mungkin sebagian orang udah tahu apa itu insomnia, tapi masih banyak juga kan yang belum tahu apa sih insomnia itu. By the way, ini bukan Surya Insomnia ya guys. Sebelum aku menjelaskan penyebab dan juga cara mengatasinya, aku bakal bahas sedikit apa itu insomnia. Jadi insomnia itu adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit tidur. Nah, kalian itu kan pasti pernah yang merasakan namanya sulit tidur. Tapi membedakan yang insomnia sama yang tidak itu dilihat dari intensitasnya atau keseringan kita sulit tidur atau enggak. Kayak yang aku bilang bisa 5 kali dalam 1 minggu atau bahkan setiap hari. Nah, apalagi nih di saat-saat masa pandemi gini, pastinya ya banyak banget orang-orang yang akhirnya tidurnya itu nggak teratur, jamnya juga berantakan, dan akhirnya membuat menjadi insomnia. Apalagi nih ya, di masa pandemi gini justru banyak banget yang jam tidurnya itu berantakan atau nggak teratur. Seperti teman-teman yang saat ini lagi WFH atau juga kerja dari rumah, lewat online, lewat Zoom, atau buat adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah online, terus juga daring, kayak 5 menit atau 10 menit sebelum kelas itu baru bangun, baru cuci muka, baru sikat gigi, langsung siap-siap di depan laptop. Atau buat kalian yang baru lulus yang nggak tahu mau ngapain, masih nganggur, akhirnya melampiaskannya melalui gadget, kayak main gadget, main game, atau ngedrakor, bahkan stalkingin mantan tengah malam. Seperti kata lagu dari Bang Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang, begadang boleh saja, selada perlunya. Nah, kata si Bang Rhoma Irama aja nih, kita tuh kalau begadang harus ada perlunya. Kalau cuman buat stalkingin mantan, buat ngedrakor, nggak usah tiap hari. Nanti kantong matanya makin tebel kayak Bapak SBY. Maaf ya Pak SBY ya. Kalau Pak SBY mah bukan nonton drakor, tapi karena mengurus negara ini, negara tercinta ini, makanya tuh kantong matanya tuh tebel banget. Kalau kalian udah punya kantong mata setebel itu, ya nggak, terus udah gitu kalau kalian nggak bijaksana kayak Pak SBY, kan kelihatannya jadinya kelihatan tua dan nggak menarik kan. Jadi daripada kalian tuh nggak bisa ngejaga mata kalian dengan baik, sebaiknya nggak usah begadang terlalu lama yang akhirnya membuat kalian malah menjadi insomnia. Kalian tahu nggak sih kalau kualitas tidur sangat mempengaruhi kualitas dari hidup dan juga kesehatan seseorang. Pada umumnya manusia membutuhkan 8 jam untuk istirahat ataupun tidur dalam 1 hari, sehingga bisa menjaga kondisi tubuhnya untuk tetap fit dan juga prima. Dan kurang tidur itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun juga mental yang menimbulkan sakit jantung, stroke ataupun depresi. So no untuk menyepelekan insomnia ini ya guys. Gejala-gejala insomnia yang pertama itu suka ngantuk di jam-jam yang bukan untuk tidur, kayak siang atau sore. Terus yang kedua, suka marah-marah, terus mudah lelah, bad mood sepanjang hari. Yang ketiga, kita kurang fokus nih, kayak kurang minum air gitu. Kita kurang fokus pada saat beraktivitas.
Nah, penyebabnya itu apa aja sih? Penyebabnya yang pertama itu pastinya pola hidup yang gak sehat. Misalnya kayak setiap hari itu begadang, udah gitu junk food mulu, terus juga nggak olahraga dalam waktu yang terus menerus, itu bisa menyebabkan insomnia. Dan yang kedua itu pengaruh obat-obatan, lalu ketiga stres, yang keempat itu karena depresi. Nah, setelah kita ketahui apa itu insomnia beserta penyebabnya, maka sekarang kita harus mengetahui cara mengatasinya. Ini tuh nggak bisa dianggap enteng ya teman-teman, karena ini bisa mengganggu kesehatan kita dalam waktu yang berkepanjangan. So, buat kalian yang merasa kayaknya gue udah insomnia nih, gue harus ngerubah dan harus bisa menjaga kesehatan untuk lebih baik lagi. Nah, berikut ini adalah cara-cara mengatasinya. Ada 5 cara mengatasinya yang sudah aku rangkum. Yang pertama itu nggak lain dan nggak bukan, itu pola hidup yang sehat. Seperti makan makanan yang sehat, makan makanan yang real food, buah, sayur, kacang-kacangan, jauhi dari junk food. Boleh makan junk food tapi jangan setiap hari. Terus harus olahraga, dan juga kalau bisa ya kalian juga 3 jam sebelum tidur sebaiknya sudah tidak makan lagi. Karena kalau kita makan kebanyakan nih, perut kita kan jadi begah dan kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Atau nih kalau misalnya kalian juga kelaparan juga nggak baik. Buat kalian yang saat ini mungkin lagi puasa, itu sebaiknya juga tidurnya jangan terlalu malam, atau yang puasa atau yang diet. Karena kalau tidur yang terlalu malam akan menimbulkan perut kita kok jadi kruyuk-kruyuk dan bawaannya mau makan, lapar. Ujung-ujungnya kan kita harus makan dulu baru kita bisa tidur. Nah, ini juga nggak baik. Dan kalau misalnya perut kita lama-kelamaan dan keseringan kosong, itu bisa menyebabkan penyakit emah ataupun juga lambung loh. Lalu, pola hidup yang sehat itu juga harus menghindari alkohol dan juga obat-obatan. Maksudnya di sini adalah kayak obat-obatan, minuman vitamin C dan multivitamin lainnya kan memang sebaiknya diminum pada pagi ataupun siang hari saat kita beraktivitas. Kalau malam hari sebaiknya jangan pernah minum vitamin apapun, kecuali obat pada saat kamu lagi sakit, itu kamu boleh minum obat. Kalau tidak, jangan sama sekali. Dan juga untuk kalian yang mungkin lagi ketergantungan obat-obat terlarang, itu juga bisa mempengaruhi jam tidur kalian. Dan juga alkohol, sebaiknya jangan minum alkohol kebanyakan ataupun juga jangan terlalu keseringan, karena itu juga bisa menyebabkan insomnia. Alkohol ini beda dengan wine ya. Kalau wine ini penelitian mengatakan bahwa wine bisa memberikan tidur kita lebih nyenyak, dan itu dengan catatan wine-nya juga diminum dengan kadar yang sedikit atau secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Yang kedua itu atur jam tidur kalian dengan baik dan benar selama 1-2 minggu pertama. Misalnya jam 10 atau jam 11 nih kalian udah tidur. Pokoknya bisa nggak bisa merem aja dan jauhin semua gadget. Terus kalau bisa ya memang kalian reminding aja gitu di HP kalian. Jam 10 nih, oh gue udah mesti tidur. Kalian tidur. Cobain deh 1-2 minggu. Nantinya akan terbiasa kayak auto gitu, jam tersebut kalian pasti akan mengantuk gitu. Yang ketiga itu meditasi. Meditasi di sini maksudnya ya merilekskan tubuh kita, menjaga diri kita untuk melepaskan hal-hal negatif ya, hal-hal iri, kebencian ataupun hal-hal yang tidak baik. Terus kita membuang semua masalah-masalah sementara dulu. Terus kita jangan mikirin utang ya, jangan mikirin apapun dulu. Kita coba tenangin diri. Dan juga meditasi juga bisa diartikan untuk berdoa ya. Berdoa dengan agama atau keyakinan kalian masing-masing. Yang keempat, nah ini nih yang sulit dilakukan sama para milenial biasanya, yaitu menjauhi smartphone kita, monitor laptop, ataupun juga cahaya-cahaya lainnya 30 menit sebelum kita tidur. Jadi nih ternyata ya, kalau kita sering main HP atau lampunya masih nyala, kita tuh susah tidur kan. Itu tuh ada penelitiannya bahwa cahaya itu menghambat hormon melatonin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu bertugas untuk membuat kita tidur lelap, seperti layar HP, laptop, lampu, yang mempunyai efek yang kuat untuk menghambat hormon melatonin itu. Makanya nih, kita kalau pegang HP udah ngantuk,
kita masih nggak bisa tidur. Terus bawaannya tuh kayaknya makin lama kok gue ngantuk tapi gue belum bisa tidur ya. Makanya biasanya orang tuh kalau tidur suka pakai lampu yang redup-redup, bahkan harus mati sama sekali tuh lampu, nggak boleh terang sama sekali, harus kayak gelap. Itu mereka baru bisa tidur, seperti itu. Yang kelima, tips terakhir dari aku yaitu menggunakan alas yang nyaman untuk kita tidur, seperti bantal, guling, kasur yang empuk buat kita tidur, karena ini sangat mempengaruhi banget. Kalau kita kayak tidur di lantai, tidur di sofa, terus tidur di kursi rotan, badan kita kan ngeringkuk gitu kan, jadi sakit pas bangunnya tuh nggak nyaman, bisa pegel-pegel atau bahkan salah bantal. Kayak aku ini menggunakan bantal dari Casalino dan tidur aku jauh lebih nyenyak. Jadi bantal ini tuh terbuat dari bulu angsa asli yang tidak ditambahkan dengan bahan-bahan sintetis lainnya, busa, kapas ataupun kapuk. Itu enggak sama sekali ya, ini benar-benar pure bulu angsa asli. Dirancang dengan tingkat kenyamanan yang tertinggi sehingga membuat tidur kalian tuh lebih nyaman dan terlelap. Semua produk-produk Casalino ini, dari bantal, dari guling, selimut, bahkan kasurnya itu semuanya menggunakan bulu angsa asli 100%. Dan bantal ini juga sudah digunakan oleh hampir semua hotel bintang 5 seperti Padma Bali atau juga Nihiwatu Resort yang ada di Sumba. Itu adalah hotel terbaik di dunia dan dia menggunakan bantal Casalino. Jadi ini tuh nggak main-main ya. Bantal ini tuh benar-benar digunakan oleh hotel-hotel ternama, hotel-hotel bintang 5. Terus aku bisa kasih lihat websitenya ke kalian, nanti kalian bisa cek sendiri. Itu aku nggak ngadi-ngadi ngomongnya. Jadi tuh aku tuh bener-bener suka banget sama bantalnya. Bantalnya tuh bener-bener empuk banget dan enak banget untuk tidur, membuat aku tuh lebih nyenyak. Bahkan aku yang susah tidur jadinya gampang tidur dengan memakai bantal ini. Yaitu websitenya tuh di www.casalino.id. Di situ kalian juga bisa memesan langsung dari bantal, guling, selimut, matras ataupun juga kasur. Kalian bisa pesan langsung di sana. Terus nih ya, lagi ada promo nih. Ini bantal, 2 bantal ini lagi ada promo. Satu bantalnya itu 1.190.000 menjadi 799.000 aja. Wow, gila, ini sih murah banget. Terus bantal ini tuh kalian berasa tidur di hotel. Jadi selama masa pandemi ini nggak bisa staycation di hotel, kalian beli bantalnya aja, jadi kayak berasa tidur di hotel gitu. Terus yang aku suka dari si Casalino itu bener-bener packagingnya keren banget, aman. Kalian bisa lihat ya nih, ini packagingnya tuh. Terus kalian bisa buka ini, lalu di dalamnya ada petunjuk cara pemakaiannya. Tuh bener-bener detail banget. Terus bener-bener asli sama sekali, di press, bukan yang bekas ya cuy. Ini bener-bener oke banget deh. Kalian mesti punya bantal Casalino di rumah untuk bisa tidur nyenyak. Jangan cuman bantalnya aja, tapi juga guling, matras, selimut, dan juga kasurnya. Pokoknya semuanya pakai dari Casalino. Oke, sekian tips kesehatan dari aku mengenai penyebab insomnia dan juga cara mengatasinya. Semoga kita semua ini diberikan kesehatan. Dengan kita tidur yang cukup, tidur yang nyenyak, kita juga dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin. Semoga kita selalu dilindungi ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan tips yang berguna ini. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru lainnya. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye! Stay safe! We're caught up in drama. Everybody's talking.